Katanya di Gunung Barat Daya ini, ada desa misterius hanya ada wanita. Ha, haha, ha. Desa ini namanya Desa Magu. Desa ini punya ciri unik. Kalau malam tiba, wanita desa gantung tanda merah, benda kecil di pintu. Pria asing tinggal ambil benda itu, lalu masuk ke dalam. Kamu bebas buat apa saja sama dia. Ini, di sana orang bilang, Zo, Hun, ponakan aku, kamu paham? Paman bawa kamu ke tempat bagus? Paman, Paman percaya hal bohong begini? Bukan, kenapa paman bilang bohong? Aku beli alamat ini mahal. Gadis desa ini sangat cantik, jauh lebih baik dari mantan kamu. Paman, kita sudah jalan 1 hari. Kamu ada lihat orang, mana ada orang cantik, tinggal di hutan begini. Bukan, kamu kenapa banyak bicara? Ayo jalan ke depan lagi, pasti ada di depan. Paman, kita balik saja. Hari sudah gelap, hewan buas bakal keluar. Duh, kamu pelan sedikit. Hei, Hauzi, lihat tidak? Paman tidak bohong. Hahaha. Wih, aduh, lekuk tubuh ini, proporsi ini. Wah, seksi sekali. Uang ini tidak sia-sia. Haha. Ha? Cantik. Halo kalian. Kalian orang desa Magu? Hei, dua wanita cantik, jangan pergi, ngobrol sebentar. Hei, mereka lari cepat sekali, ngobrol tidak bikin hamil, sampai begini. Hei, Hauzi, ayo lihat ke depan. Sobat, jangan kejar lagi, saat siang hari, kalian tidak bisa masuk Magu. Kalian berdua, jangan buang tenaga. Desa Magu ini, saat siang, para wanita, jangan bicara dengan pria. Pria jangan masuk desa. Itu aturan mereka. Siang hari mereka terlihat jutek, tetapi saat malam, hehe, semuanya jadi sangat semangat. Wah, terutama wanita bernama Yunro. Aduh, pinggang itu seperti ular air. Hei, Hauzi, dengar tidak? Ada wanita muda, gadis kecil, wanita dewasa juga ada. Datang satu malam saja, pasti lupa mantan pacar. Tetapi kalau tempat ini bagus, kenapa cuma kita bertiga? Harusnya banyak pria antre. Hei, kamu bodoh atau apa? Hanya kita bertiga di desa. Bukannya ini mantap? Mau saingan dengan banyak pria? Hei, benar, beritahu kalian. Tradisi nikah desa Magu harus suka sama suka. Jangan paksa mereka, sesudah masuk kamar, bicara manis dulu. Kalau saling suka, urusan akan lancar, hahaha. Oh ya, ada hal penting lainnya, keluar kamar sebelum pagi, kalau tidak. Hei, tenang saja. Malam ini aku beri pelajaran. Aku pria perkasa sejati. Hahaha, Ayo jalan. Jalan, ayo. Hei, Paman. Sudah, jangan bengong saja. Pilih kamar sesuka hati, janji kalian ketagihan. Hahaha, sudah, aku pergi dulu. Mau cari si ular air, cantik itu. Haha, besok pagi kumpul tempat biasa. hei, Hei, iya. Selamat bersenang-senang. hei, Paman. Kenapa tempat ini sepi? Terasa aneh sekali. Halo, permisi,
Kamu pria. Bukannya Magu hanya wanita? Hehehe. Satu lagi hehehe. Apa, mati? Hehe. 2 orang? 3, 4 semua mati. Hehehe. Hahaha. Udara sangat kering. Larut malam. Malam pertama. Itu dia. Apa maksud dia? Dia mau aku panjat? Panjat saja. Dia mau. Aku pakai sepatu dia? Kenapa? Bukan apa-apa. Kakak duduk dulu. Aku ambil teh. Gadis ini, kenapa dia lebih gugup? Ah, kenapa? Terima kasih. Aku rasa lebih nyaman. Nama aku Liang Qiangqian. Kamu? Aku. Nama aku Chen Hao. Kak Chen Hao. Apa aku? Cantik? Benar, benar. Kenapa lewat jendela? Kenapa lewat jendela? Ini kali pertama. Nanti baru lewat pintu. Aku pria pertama kamu? Oh, maaf. Aku asal bicara. Tidak apa-apa. Malam yang indah. Ayo mulai segera. Sebelum resmi mulai, kakak perlu bantu adik ikut ritual khusus. Di desa kami, ada tradisi, nama, Mengin, 3 cawan, ini miras buat kami sendiri.
Setelah 3 cawan, kakak mau apapun? Boleh. Kenapa kamu tetes darah kemiras? Adik kasih tahu setelah kakak minum. Cawan pertama ini, nama Luo Hong Chen. Bunga jatuh, dunia mimpi, mabuk hidup dan mati, semua hari ini. Kakak silakan minum. Cawan kedua ini, nama Wang Fanyu. Betah sampai lupa pulang, tidur nyenyak tanpa beban. Masa lalu, biar hanyut. Cawan ini, adik minum buat kakak. Cawan ketiga nama Duang Chuan. Angin musim semi tidak lewat, dataran angin dan bulan, siang dan malam. Seumur hidup. Miras sudah habis? Lanjut. Malam pertama. Haha, haha, siapa di luar? Itu si bodoh tadi. Kamu kenal dia? Pernah ketemu sekali tadi. Tidak usah peduli dia. Kakak Chen Hao, ayo kita lanjut. Tidak perlu. Kenapa? Tadi aku cuma emosi. Kamu gadis yang baik, jangan rusak diri sendiri. Ini aturan desa kami. Semua gadis dewasa harus rasa. Tidak ada yang bisa kabur. Aturan macam apa itu? Sekarang zaman hukum. Nikah itu bebas buat kalian. Apa kalian paksa nikah? Bebas? Jangan banyak bicara. Cukup bilang saja. Kamu sebenarnya mau atau tidak? Aku. Apa aku kurang cantik? Aku belum bisa paksa diri. Sampai sini dulu hari ini. Aku pergi dulu. Oh iya. Salep ini bagus buat luka. Oles 3 kali sehari. Jangan sampai lupa. Akhirnya keluar juga. Kenapa aku reaksi begitu tadi? Belum pernah begini sebelum itu. Sudah. Jangan pikir lagi. He. Hauzi bangun, tunggu sebentar, kelinci ini segera matang. Kenapa aku di sini? Kamu tanya aku tanya siapa? Kemarin aku balik kamu diam, kamu kenapa tidak guna? Apa? Cepat sekali kamu lemas? Si bodoh itu ganggu aku, dan Liang Qian, lalu serang aku. Ia antar aku balik. Apa mau dia? Lao Liu. Wajah kamu senang sekali. Senang-senang semalam? Harus itu. Ini, cerita pada aku. Kamu tidak tahu. Apa kata orang? Ah, benar? Nikmat sekali. Hahaha. Semalam aku ketemu lawan. Pinggang aku,
hampir patah. Hehehe. Xiao Chen, kenapa kamu sedih? Kenapa? Kurang puas semalam? Mungkin karena 3 gelas semalam. Sekarang, kepala masih sakit. Hahaha, kamu ini terlalu senang. Tapi jujur, minum di sini paling enak. Apalagi pakai darah wanita. Rasa itu masih manis sekarang. Darah apa? Aku juga minum 3 gelas. Minuman kamu pakai darah? Masa? Kenapa? Ada masalah? Aku juga minum darah wanita. Aku juga minum anggur darah wanita. Hei, bukan masalah besar, saudara Xiao Chen. Kamu tidak tahu, minum anggur darah itu adat sini. Lihat, aku sudah lama minum ini, buktinya aku tidak apa-apa. Kalau sedang liburan, nikmati saja liburan ini. Jangan pikir yang tidak perlu. Sudah, cukup. Aku tidak bicara lagi, aku mau tidur lagi, nanti malam, kita lanjut, hahaha. Haozi, kamu pasti sembunyi sesuatu dari aku. Cepat bicara. Tidak ada. Kamu ini. Aku lihat kamu tumbuh dari kecil. Kamu tidak bisa bohong padaku. Cepat bicara. Aku tidak buat itu semalam. Apa? Bukan kamu? Kamu benar-benar tidak berguna. Dikasih peluang malah sia-sia. Bukan begitu, Paman. Aku rasa desa ini ada masalah. Semalam aku ketemu orang gila. Dia terus bilang semua mati. Aduh, kata orang gila tidak usah percaya. Kalau kamu takut, aku ambil pisau buat jaga diri. Siapa di sana? Siapa di sana? Kenapa, tikus? Aku rasa ada orang ikut kita. Di gunung sepi ini, selain Lao Liu siapa cari kita? Lihat muka payah itu. Lihat kamu buat aku kesal. Karena kamu ragu terus, mantan pacar kamu itu, sudah lama buang kamu. Chen Hao, kamu tidak punya uang atau kuasa. Selain tulis surat cinta, kasih teh susu murah. Kamu bisa apa lagi? Aku sudah di depan kamu, kamu tidak berani sentuh aku. Pengecut. Bukan. Kamu itu laki-laki, bahkan tidak bisa atur perempuan, kamu bisa apa? Benar, ini baru aku, Zhang Na, nyanyi kamu bagus. Paman tenang saja. Aku pasti dapat dia. Kenapa ada pot api di sini? Apa buat sambut kita? Gadis desa keluar sambut Paman Zhang. Paman jangan teriak lagi. Hari ini festival Zongyuan. Pot api ini taruh di sini, buat tunjuk jalan bagi roh. Festival Zongyuan. Ada. Malam ini tidak cocok buat main. Sudah abad ke-21, cuma kalian percaya hal tahayul? Sudah, kalau aku mau cari kelinci kecil aku. Hehehe. Paman, Hehehe. Aku juga mau main. Tengah malam bulan purnama. Waktu tepat buat tutup peti. Tinggal tunggu mangsa masuk kandang. Tidak. Jangan bunuh aku. kamu tidak apa-apa? Aku dengar kamu teriak tolong. Tidak ada apa-apa. Kamu pasti salah dengar. Luka itu dari mana? Bukan apa-apa. Cuma tidak sengaja kena. Aku tuang minum dulu. Tidak benar. Ini bekas kena pecut. Kamu kena pukul orang. Kasih tahu aku siapa. Aku bakal balas mereka. Tidak usah ikut campur. Kan kamu kesini buat itu? Aku tuang minum sekarang. Habis ini kita ke kasur. Kamu mau apa saja boleh. Tidak. Kalau kamu tidak jujur, aku tidak mau minum. Kenapa kamu susah dengar? Waktu sudah lewat setengah.
Silakan para istri. Gawat. Harus kasih bayi itu dulu, tugas ibu mertua harus beres. Ah, jangan minum darah itu. Jangan tidur sama mereka. Jangan, jangan. Xiao Chen, Lao Zhang. Jangan minum arak itu, jangan tidur sama mereka. Ah, 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 ah. Kalian siapa? Kalian mau apa? Ah, ah. Ah, Itu suara Lao Liu. Hauda. Tadi Lao Liu teriak-teriak? Aku juga dengar suara Kak Liu. Suara itu dari arah sini. Kak Chen Hao, kamu tidak apa-apa? Kamu gadis di hutan waktu itu? Ah, kamu suka dia sejak awal? Paman, bukan waktunya bahas ini. Ayo cepat cari Lao Liu, jangan sampai ada masalah. Kian, kamu orang desa sini. Bisa antar kami keliling sini? Takut Kak Liu kenapa-kenapa. Jangan cari lagi. Ia sudah pergi. Kak Yun Yao, Kamu apanya Kak Liu? Ah, ini dia titip surat untuk kalian. Cepat lihat. Mana mungkin? Mana mungkin bisa begitu? Lao Zhang, Xiao Chen, rumah aku tiba-tiba telepon, ada urusan darurat harus pulang. Kalian main saja di desa, nanti kita kontak lagi. Ini benar pesan Lao Liu. Tapi aku dengar suara teriak. Aduh, itu pasti cuma kamu salah dengar. Lao Liu itu sudah pergi 2 jam lalu. Dia sudah pergi lama. Mana mungkin itu suara dia? Lagi pula, desa Magu ini ada di dalam gunung. Banyak binatang buas. Ada hewan yang sakti bisa tiru suara orang, buat tipu dan bunuh orang. Aku rasa kalian jangan keluar kamar perempuan. Keluar diam-diam itu bahaya. Kian, kamu bilang. Benar. iya, hewan itu sering buat begitu. Kakak Chen Hao, Kak, mari lanjut di kamar saja. Bagaimana? Aha. Oh, jadi begitu. Jadi tidak ada masalah. Karena Lao Liu ada hal, biar dia pulang dulu. Kita lanjut senang saja. Haozi, jangan lupa janji kamu pada paman. Tapi Paman, Bahas itu besok saja. Sayang, aku sudah tunggu. Aku pergi dulu. Aduh, ganteng sudah sampai desa Magu. Kamu main saja sampai puas. Untuk urusan lain, kamu tidak perlu pusing. Kian, jaga dia baik-baik. Sudah paham? Ya, aku paham. Yunro Kian, Aku pergi dulu. Iya. apa desa Magu simpan rahasia? aku tidak tahu kamu bicara apa. Desa Magu cuma punya tradisi terima pria luar, tidak ada rahasia lain. Jelas-jelas aku dengar suara Lao Liu, tapi dia. Kamu pasti salah dengar. Jangan tanya banyak-banyak. Bilang saja ke aku, malam ini mau malam pertama tidak? Kalau begitu, kamu tidak boleh di sini. Tunggu. Kian. Kian, buka pintu. Dia kenapa? Apa aku cuma halusinasi? Baik, semalam kamu gagal lagi? Aku tidak tahu kenapa, dia sepertinya buru-buru mau tindih aku ragu sebentar, lalu dia usir aku dari kamar. Sial. Kamu ini payah sekali, hal kecil begini saja tidak beres.
Biar paman cari cara, aku dengar perempuan itu bilang, 2 malam lalu ada festival ritual, sebelum ritual mulai, ada upacara bersih diri. Upacara bersih diri? Maksud paman. Mandi? Kamu pintar juga. Ayo, paman bawa kamu ke pemandian, hari ini kamu harus serah diri, hah? Hei, kamu ingat, kita kesini cari senang, jangan pikir yang macam-macam, paham? Nanti buka mata lebar-lebar, lihat saja semaumu. Paman? Aku tahu. Gawat, cepat sembunyi. Paman sudah tahu. Gawat, cepat sembunyi. Semua tenang. Malam ini acara ritual. Kalian semua harus bersih. Kalau ada sedikit debu, nenek anggap kita tidak hormat. Hei, Yunrao, kamu oles begitu saja, apa tidak takut cowok intip? Aku mau saja, tetapi para cowok itu sedang istirahat di tenda luar. Selesai kita buat lelah sampai malam. Mana ada tenaga buat intip. Benar juga. Lagi pula cowok tidak boleh masuk. Kalau nenek lihat, nasib dia bakal sangat tragis. Kian-kian, apa cowok itu sudah jinak? Kamu gagal hilang perawan 2 hari ini. Ibu sudah bilang, kalau sesudah ritual kamu belum selesai tugas, jangan salah dia kalau tindak kasar. Sudah, cepat masuk sana. Hei, Houzi, kamu lihat mereka mandi pakai baju, apa ini benar mandi? Gadis cantik itu, kena kucil karena kamu. Kamu mau keluar hibur dia? Sedang gawat begini, kamu masih mau canda. Paman cemas buat kamu. Kamu lepas peluang ini, itu hal sia-sia, kamu paham? Siapa di sana? Houzi, kita cari peluang lalu lari keluar. Hehehehehehe. Hahaha, seru sekali. Hahaha. Orang gila lagi. Cepat pergi, aku tidak mau dia pegang. Hahaha, hehahaha. Hahaha. Untung orang gila ini cepat muncul, kalau tidak, kita kena tangkap. Kenapa kamu muncul lagi di sini? Mau bicara apa sama aku? Hahaha. Hei Houzi tunggu. Houzi, tunggu. Ritual ini mau mulai. Gak usah laden si bodoh, ayo cepat. Ibu, ayo pergi. Heh, kenapa mereka sembah guci hitam itu? Apa isi di dalam ini? Seste, ada orang datang.
Sial, brengsek, aku kayak lihat bocah Xing Yun. Hah? Sialan. Aku rasa lihat Xing Yun. Mau tangkap dia sekarang juga? Jangan emosi. Bahaya kalau orang lihat. Hari ini kita kumpul. Syukur atas bimbing Dewa Gunung. Semoga dia jaga desa kita. Wulabaha. Wulabaha, 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 wulabaha. Sialan. Kenapa perempuan itu begitu? Hah, Hauzi, kita sudah keliling desa ini, tidak temu apapun, mending balik istirahat saja. Tidak mungkin. Paman, lihat. Paman, kamu lihat. Hei, Ini kamar Yunro. Tadi siang kita ke sini. kalau Lao Liu benar pulang, kenapa baju ada di sini? Ada yang aneh? Ayo masuk biar tahu ada apa. Tunggu apa lagi? Cepat cari dia. Makhluk kecil. Diam di rumah, tunggu aku pulang. Kak Liu, itu kamu? Lao Liu, kamu bukan sudah pulang? Kenapa ada di sini? Aku bantu kamu. Henti. Siapa suruh kalian masuk? Keluar sekarang juga. Kamu gila? Kami datang, mau tolong. Iya, Kak Liu. Kami bawa kamu kabur. Lihat luka di badan kamu. Kalau tidak urus, kamu bakal mati. Luka apa ini? Cepat keluar dari sini. Tidak paham bahasa orang? Aku kasih tahu kalian, jangan harap pisah aku dari Yunro. Jangan harap. Hidup aku ini, jadi anjing dia. Sial. Kamu memang anjing gila. Iya sudah, aku tidak mau tolong. Paman, lihat, itu. Bro, kalian dua jangan peduli aku rasa aku tidak bisa kabur. Kalian masih ada jalan, cepat pergi dari sini, jangan pernah balik lagi. Liu Ge. Jujur, apa yang jadi? Aku minum terlalu banyak arak pahit. Sudah tidak bisa balik lagi. Hahaha. Salah jalan, aku benar-benar sudah gila. Bro, kalau ada jalan, kalian wakil aku, lihat istri dan anakku, bilang saja, aku mati karena celaka. Pergi. Lao Liu, Lao Liu. jangan ke sana. Kondisi Lao Liu parah sekali, lebih buruk dari pecandu narkoba. Apa? Ini ada apa? Desa ini tidak sederhana. Hauzi, sekarang kita harus jaga diri, kabur dulu dari sini, baru cari jalan keluar. Hahaha, mau pergi? Apa kalian bisa pergi? Pikir sembunyi kalian sudah rapi. Kami memang sudah tahu kalian. Alasan tidak bongkar itu cuma mau lihat trik kalian. Cuma beberapa pria tidak guna. Nekat selidik rahasia desa kami, cari mati. Kenapa banyak omong? Langsung bunuh saja. Karakter kecil tidak guna begini. Kasih ke orang macam mereka, biar urus mereka. Tan Luo. Bunuh dia. Bunuh mereka. Iya. Paman, sekarang kita harus bagaimana? Mana aku tahu, perempuan desa ini gila. Ini jebakan, biar kamu kena tangkap mereka saja. Aku tetap untung. Aduh, Cuma ini, sudah gawat begini, malah bicara sembarang. masalah kecil begini, dari pengalaman pamanmu, cara paling bagus itu, lari. Sial. Kejar. Kejar mereka. Di sana, kejar mereka. Mereka di sini, jangan gerak, jangan lari. Di sana, kejar mereka.
Hauzi, aku tidak kuat lari. Tahan. Kalau tidak lolos, kita jadi Kak Liu. Di sana. Mereka di sana. Hei, hei. Sesi, jangan. Ini aku. Jangan teriak, ini aku. Jangan bicara, sembunyi di sini. Ingking, kamu lihat bayangan mereka tadi? Mereka ke arah sana. Kejar. Adik, ini ada apa? Kenapa Lao Liu begitu? Juga para wanita gila desa kalian, apa mau mereka? Kian. Karena sudah begini, kamu kasih tahu kami yang benar. Karena sudah begini. Tidak ada yang perlu tutup. Aku langsung bilang saja, kalian semua kena racun. Apa maksud kena racun? Ini namanya racun cinta. Juga disebut kutukan darah. Rahasia unik desa kami. Darah kami jadi pancing, arak jadi kutukan. Kalian cukup minum sekali, lalu tidur sama yang punya darah, bakal kena kutukan. Gila sama yang kutuk, sampai lupa semua. Sampai akhir, bukan manusia lagi, gila kayak hantu. Apa mau mereka buat begini? Maunya, Mereka pasti di sana. gawat. Mereka balik lagi. Gawat. Mereka balik lagi. Cepat pergi, jangan biar mereka tangkap kamu. Keluar rumah, jalan ke kiri, ingat, lewat bukit, lari sekuat tenaga, jangan pernah tengok balik. Kalau kami pergi, kamu gimana? Pergi. Kalau mereka tangkap, kalian bisa mati. Tenang saja, aku cari jalan sendiri. Terima kasih salep dari kamu. Ampuh sekali. Cepat pergi. Pergi. Nanti telat kalau tidak pergi. Woi, ada orang. Mereka ada di sana. Pergi. Tunggu. Kaking bilang asal lewat bukit, bisa keluar dari desa ini, ayo kita cepat pergi. Paman, kamu kenapa? Paman, kamu kenapa sebenarnya? Jangan buat aku takut. Otak penuh air kencing. Tubuh rasa banyak serangga, tidak bisa, aku harus balik cari dia. Tidak bisa. Kamu tidak boleh balik. Kalau balik, tamat sudah. Mau jadi seperti Lao Liu? Kalau aku tidak cari dia, aku bakal mati sakit. Kamu cepat pergi. Jangan peduli aku, cepat pergi. Hampir mati. Dia pasti itu ulah kutuk darah. Hutan ini sangat luas, minta tolong pun lama. Bolak-balik butuh 2 hari. Paman bakal jadi apa nanti? Masa bodoh, Aa. Bocah tengik, kenapa kamu belum pergi? Kamu itu paman aku tidak akan tinggal kamu. Kamu benar-benar keras kepala. Aku tidak tahan lagi. Cepat bantu aku balik ke desa. Hahaha. Pantas saja setelah kita kabur, para perempuan tidak panik sama sekali. Ternyata mereka sudah duga kalau korban kutuk darah akan balik sendiri ke sini. Sepertinya kalau mau cari solusi, hanya bisa tanya ke Liang Qian. Tolong, Gimana? Kamu tahu salah kamu? aku tidak salah. Dia bukan pria jahat. Kalian yang jahat. Rencana jahat kalian ini bikin celaka banyak orang, kalian akan dapat balasan. Aturan desa ini bukan hak kamu bicara. Fa, Mau apa? ngobrol? Kamu pura-pura tidur dengannya, lalu lepas dia saat kacau. Kamu langgar aturan desa. Tanu, bawa dia dan kurung, tanpa perintah aku, jangan kasih keluar. Iya. Jalan. Diam kalau mau hidup. Nenek, tadi ada pria kabur. Perlu aku suruh orang tangkap. Biar saja kabur. Satu pria saja, tidak akan jadi masalah. Ingat balik dan siap barang. Selesai ritual ini, kita pindah satu desa, atur ulang semua. Aku yang berikut. Kamu, mau apa kamu?
Kalau mau tahu yang benar, ikut aku. Kenapa bengong? Duduk. Kamu bicara. Apa maksud semua ini? Desa ini simpan rahasia apa? Jangan buru-buru. Minum teh dulu. Aku tidak mau minum teh. Aku butuh tahu yang benar. Dulu pria mau tahu fakta cuma satu. Itu waktu kamu hampir mati. Tetapi kamu sangat untung. Kamu tidak kena kutuk darah, kamu juga tidak mati. Kamu seperti punya kartu akses, kamu bisa dapat kapan saja wanita di desa ini. Kamu mau apa sekarang? Kamu sudah datang sangat jauh, kamu belum dapat wanita pun. Apa itu tidak sayang? Malam indah ini singkat. Lebih baik sekarang, biar kakak saja. Ajak kamu mandi bareng. Aku balik bukan buat hal ini. Aku butuh tahu yang benar. Kalau kamu tidak mau bilang, aku akan cari tahu sendiri. Tunggu. Kian-kian bilang kamu beda dari pria lain. Aku sempat tidak percaya. Tapi sekarang, kamu memang beda dari mereka. Hadap godaan besar ini, kamu tetap bisa tenang. Tekad kamu hebat sekali. Kamu sebenarnya mau bicara apa? Karena kamu lulus tes ini, aku akan jujur padamu. Aku dan kamu, kita ada di pihak sama. Kamu satu tim sama aku. Maksud kamu apa? Aku tanya kamu, kenapa kamu ke desa ini, cuma mau tidur dengan wanita? Aku jujur saja. Aku memang sedikit mata keranjang. Tapi alasan utama itu, setelah pacar selingkuh, paman mau ajak ke Sanki. Aku ikut saja tanpa pikir. Jadi begitu rupanya. Cepat beritahu aku, apa rahasia besar desa ini? Lao Liu kena siksa seperti anjing. Paman aku juga sangat derita. Wanita itu anggap mereka bukan manusia. Benar. Kalian memang bukan manusia bagi mereka. Sejak kalian masuk desa ini, warga desa pantau kalian terus, kalian itu mangsa mereka. Mangsa. Tepat sekali. Siapa? Tu Hao. Kamu bicara dengan siapa? Chu Hao. Kamu bicara sama siapa? Bukan siapa-siapa. Aku dengar suara pria di kamar kamu. Buka pintu. Gimana ini? Ada pintu belakang tidak? Hah? Cepat masuk. Kalau mau selamat, dengar aku. Mana pria di kamar kamu? Aku mau mandi. Mana ada pria? Kakak pasti salah dengar. Tidak mungkin. Aku dengar tadi. Cari dia. Nona, di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Kakak Yunro, aku baru mau mandi, kamu malah bawa orang masuk,
Ini sangat tidak hormat privasi aku. Kamu dan Liang Qian sahabat. Dia tidak hormat pada desa. Siapa tahu apa niat kamu. Mungkin kalian berdua buat rencana jahat. Bisa saja. Duh, aku sudah buat ini atau tidak? Ibu tentu lebih tahu dari kamu. Sekarang suruh orang kamu keluar kamarku. Masa? Di sana? Belum kamu periksa. Sudah? Sudah. Kalian semua itu saudara. Kalian jangan sering ribut hal sepele. Kalian nanti tidak rukun lagi. Liang Qian, dulu aku mau dia jadi duta, naik ke altar. Tetapi siapa sangka? Dia gila karena laki-laki. Xiao Hou. Umur kamu sama dengan dia, kamu ganti dia naik altar. Bagaimana? Chu Hong tidak bakal kecewa ibu. Ya. Sebagai gadis suci sebelumnya, aku harus kasih tahu kamu. Sembunyi laki-laki itu dosa besar. Langgar aturan desa, aku bisa buang kamu ke Wanshiku. Kamu paham? Aku sangat paham. Kakak tidak usah repot. Bagus kalau tahu. Kamu lagi apa? Tidak ada apa-apa. Habis pegang baju kakak, cuci tangan. Ingat. Sama laki-laki, jangan pernah kasihan. Asal kalian setia sama desa, aku tidak akan jahat sama kalian. Bajunya kotor. Biar aku bantu cuci. Xiao Hou. Ini coba pakai tusuk konde. Ya, nenek. Kakak ikut aku juga. Suara apa itu? Ibu. Mungkin itu tikus bau. Aku pergi lihat. Baju aku robek. Aku pergi ganti. Kakak geser sedikit. Aku mau ganti baju. Yunrao. Jangan buang waktu. Ya. Selesai ganti cepat keluar, upacara segera mulai. Aku tahu, Ibu. Aku bantu kamu bangun. Ibu, barang aku tinggal di tempat adik Chu Hong. Mau balik ambil sebentar. Ya. Kenapa? Kakak masih mau lihat aku? Sampai mandi selesai. Kamu cepat selesai mandi. Jangan macam-macam. Kalau begitu. Ayah. Akhirnya pergi juga, aku hampir mati sesak. Ini apa? Kenapa kamu cuma diam? Cepat lepas. Dasar mesum, kurang ajar. Bukan. Aku nggak sengaja, kenapa kamu heboh sekali? AMPH.
Sekarang kasih tahu aku, apa rahasia desa ini? Oke, aku kasih tahu. Sebenarnya, desa ini adalah... Gawat. Upacara kurban mau mulai, aku harus ke sana, kamu tunggu di kamar, kamu bakal paham pas aku balik. Hei, hei, Beberapa jam lalu, dua pria rusak upacara kita. Dua pria jijik ini mau ambil rahasia desa kita. Aku nggak bakal biarin. Salah satu pria masih sembunyi di gelap, tidak berani keluar. Jadi, aku tegas lagi, dan ini yang terakhir. Kalau ada yang berani lindung dia, bakal kena hukum desa paling berat, lempar ke gua Wanshi. Gua Wanshe? Kamu pernah lihat pria itu? Seram begitu? Sebenarnya siapa dia? Sampai mau lempar ke Gua Wanshe? Kalian ingat ini baik-baik. Kalau aku sampai tahu, aku bakal buat dia mati tragis. Sudah paham? Paham. Sudah. Sekarang ritual mulai. Xiao Hong, kamu naik ke sini. Ya, Tunggu. Chu Hong. Dia tidak pantas naik altar. Yunro, kamu mau apa sebenarnya? Karena dia pengkhianat yang lindung pria itu. Benar? Benar atau tidak? Dia lindung? Mungkin. Kalian lihat ini. Ini rambut pria. Pria itu sembunyi di kamar Chu Hong. Apa? Kamu bicara omong kosong apa? Ada rambut di baju aku, itu hal biasa. Cek kamar dia biar tahu yang benar. Upacara adat sudah mulai. Ganggu upacara itu tidak sopan buat desa. Kakak Yunro, aku tahu kamu tidak suka aku, tapi tunggu sampai upacara selesai. Chu Hong, aku rasa kamu takut. Nenek, aku mau periksa kamar Chu Hong sekarang. Aku kasih izin. Nenek, Kenapa kamu buru-buru? Apa ada pria di kamar kamu? tidak ada. Kalau begitu ayo, jalan. Kenapa diam saja? Ayo jalan. Gawat. Aku harus apa sekarang? Kalian berdua. Tutup semua pintu dan jendela. Yang lain. Ikut aku masuk. Hari ini tikus selokan tidak bisa sembunyi. Cari semuanya. Iya. Sini juga tidak ada. Ternyata sembunyi di sini. Iya. Kali ini, aku lihat kamu kabur kemana. Ternyata cuma kucing. Ayah sudah cari kemana-mana, tapi tidak ada jejak laki-laki. Mana mungkin. Pasti dia sembunyi laki-laki. Kakak Yunro, sudah aku bilang, rambut itu bukan punya laki-laki. Kalau berani ganggu upacara lagi, buat ibu mertua marah. Awas dia hukum kamu. Sudah. Karena tidak ada apa-apa, balik ke upacara sekarang. Malam ini kalian kena akibatnya. Heh. Tadi kamu sembunyi di mana? Ternyata kamu sembunyi dalam lemari. Pakai kucing buat alasan. Terus mau gimana? Mereka datang marah-marah begitu.
Kalau aku tidak begitu, aku bisa mati. Tidak sangka. Refleks kamu ternyata cepat juga. Paman Zhang tidak salah pilih orang. Aku ini anak kuliah. Bisa atasi keadaan darurat begini. Kamu bilang siapa? Paman Zhang? Ya, benar. Paman kamu, Zhang Dachuan. Kami biasa panggil Paman Zhang. Iya, benar. Paman kamu, Zhang Dachuan, kami biasa panggil dia Paman Zhang. Apa paman kena kutuk dan kurung? Ini sebenarnya ada apa? Lalu, kamu kenapa kenal dia? Kenapa panggil dia Paman Zhang? Cerita ini panjang sekali. Aku tidak bisa cerita sekarang. Kamu cuma perlu tahu. Rencana kita masuk tahap akhir. Sukses atau gagal malam ini. Setelah upacara ritual selesai, warga desa tidak akan keluar. Nenek Yin pasti sudah tidur. Kita pergi sekarang. Pergi? Kemana? Segera kamu bakal tahu. Tempat apa ini? Kamu mau tahu rahasia desa ini? Semua rahasia ada di dalam. Kian. Mau kemana? Panggil begitu akrab. Kamu suka dia? Cuma bercanda. Kamu tenang saja. Dia tidak apa-apa. Lempar dia ke dalam. Nenek bilang, perempuan itu langgar aturan desa. Dia tidak bisa tinggal lagi. Selesai acara ritual nanti, bawa dia dan sampah itu pergi. Pergi. Maksud orang tadi apa? Apa maksud kirim ke tempat itu? Nenek Xin seperti mau mulai, jangan tunda lagi, kita harus gerak cepat. Kenapa diam saja? Bukan kamu mau tahu rahasia Magu? Ayo cepat masuk. Iksi. Diksi. Si, kamu bangun. Ahong. Chen Hao. Bukan kamu sudah pergi? Kenapa ada di sini? Jangan bahas itu dulu, aku buka tali ini. Sekarang kamu cerita semua. Biar aku bicara. Paman. Kamu masih hidup? Dasar bocah. Kenapa? Kamu harap paman mati? Bukan itu maksud aku. Aku cuma penasaran. Bukan kamu kena kutuk darah? Kenapa? Sekarang sudah sembuh? Dia pakar paling senior di tim. Mana mungkin dia kena racun? Tim? Pakar? Apa yang terjadi? Hao Zi, yang kamu bantu itu, anggota luar tim polisi provinsi, orang ini, Chu Hong, ketua tim polisi provinsi. Ahu. Ternyata kamu itu? Benar. Aku memang anggota tim polisi. 5 tahun lalu aku dapat tugas. Aku nyamar di desa ini. Tujuan bongkar kasus dagang manusia. Apa? Dagang orang. Benar sekali. Desa Magu kayak desa biasa, tapi asli penuh rahasia. Mereka memang satu desa, tapi isi kelompok kriminal wanita. Kedok nikah buat jual orang. Hal ini, Siksi juga tahu jelas. Racun ulat yang mereka bilang, cuma miras isi racun saja. Saat para pria sudah minum, lalu pancing pakai cara khusus,
mereka jadi kayak mayat hidup. Gak bisa lawan lagi. Terus Paman, Aku cuma minum gelas pertama. 2 gelas sisa itu, aku buang semua. Kalau aku minum semua, nasib aku bakal kayak mereka. Nenek itu benar-benar kejam. Paman Zhang, aku sudah kirim bukti, mereka sudah sebar surat tangkap, kira-kira sampai 2 jam lagi. Ke desa ini. Tiap kali selesai ritual, mereka jual orang ke wilayah Mianbei. Saat desa sudah kosong, mereka pindah ke tempat lain. Operasi malam ini harus sikat semua. Tapi, Nenek In ini susah lawan, sudah lama sekali, dia selalu bisa lolos. Aku takut, dia punya rencana cadangan. Jangan takut. Asal tim belum sampai, kita kunci lokasinya, dia tidak akan kabur. Siapa bilang? Gawat, cepat sembunyi. Barang ini tidak ada masalah. Lapor, Ibu. Kami semua sudah periksa. Tidak ada masalah. Iya, bagus. Tidak perlu tunggu tengah malam. Sekarang mulai kirim barang. Ya. Iya. Ingat ini. Kalau barang ini coba kabur, langsung potong tangan kaki. Gawat. Kalau begini terus, bantuan bawah gunung belum sampai, mereka sudah pergi semua. Paman, gimana urus dia? Tentu. Bunuh, Tapi, dia orang desa ini. siapapun yang ganggu rencana aku, harus mati. Jujur aku si wanita tua, masih cukup suka kamu. Dulu mau didik kamu jadi ketua. Tapi kamu goda pria dan hianat desa. Karena sikap bodoh kamu, desa jadi kena sial. Kan kamu rela mati? Buat bantu pacar kamu? Aku mau lihat, kalau kamu mati nanti, pacar kamu itu. Apa dia bakal? Tolong. Kamu. Cepat serang, kalau tidak kita semua mati. Bunuh mereka semua. Hauzi, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Tenaga pemuda ini besar juga. Tidak tahu. Apa kamu bisa tahan tebas aku ini? Cuy, Sial, nenek ini tampak lemah. Tapi kenapa lincah sekali? lihat kamu lari kemana. jangan peduli dia, tebas. Lari sekarang. Kamu? Hauzi, hebat juga. Jangan bahas itu, cepat lari. Kenapa tidak ada yang kejar? Pakai jurus kamu tadi, dia tidak bakal sadar 10 menit. Paman Cao, bocah ini mirip kamu dulu. Hei, jangan bicara sembarang, aku tidak nakal seperti dia. Terus, kita harus apa? Habis kita buat kacau, pasti mereka tunggu lama. Sekarang tunggu bantuan bawah gunung, tangkap mereka semua. Nenek tidak apa-apa. Liang Qian dan Chu Hong itu berani kerjasama lawan kamu. Aku suruh orang tangkap mereka. Tunggu. Dulu aku ingat Budi, mau kasih dia jalan hidup. Kalau sekarang, tidak perlu lagi. Nenek mau apa? Apa yang jadi? Tampak. Dia pakai jurus itu. Pelihara kita macam Gu sekian lama, bukan buat saat ini. Paman.
Kalian semua kena kutuk darah? Paman Yin cuma percaya dirinya, jadi dia kutuk tiap orang desa. Begitu dia gerak nyawa, kutuk dalam tubuh bakal reaksi. Aku belum habis 3 gelas. Juga belum tidur sama orang lain. Kenapa kena juga? Tampak sekarang, kutuk darah ini. Asal kena sedikit saja, pasti mati. Aku juga minum 3 gelas. Kenapa aku tidak apa-apa? Apa? Kamu juga minum 3 gelas? Kamu minum 3 gelas itu, tapi tidak apa-apa. Tampak sekarang, kamu satu-satunya variabel di sini. Kita cukup rebut seruling Nenek Yin. Terus hancurin benda itu. Kutukan darah kita bakal hilang sendiri. Mereka datang. Karena ada gendang nenek, kalian tidak bakal bisa lari. Terutama kalian berdua, para wanita. Sini. HMPH. Ikut aturan desa ini, pengkhianat kayak kalian, harus cungkil kedua mata, potong kedua telinga, tusuk tangan kaki pakai rantai, ada gerak-gerik aneh. Hari ini biar nenek tua ini hukum kalian sendiri. Aturan desa yang kamu maksud, itu cuma tindak kriminal. Kamu tutup mulut. Ibu bawa kita hidup kaya. Kamu orang tidak tahu untung. Apa hak kamu tanya ibu? Kalau hidup kaya yang dimaksud, harus pakai cara kotor begini, maka aku lebih baik mati. Sudah. Jangan banyak bicara sama mereka. Juho. Aku tahu kamu ada maksud. Alasan aku tidak bongkar itu, biar mereka semua tahu, rencana yang kamu buat lama, tetap tidak bisa lepas dariku. Hahaha. Soal kamu, nasib kamu sama seperti dia. Cepat ke sini, congkel mata mereka. Ah. Serang. Hahaha. Sampah. Paman, Aku saran jangan ada gerak. Bocah, kamu jangan pikir sandra aku, kamu bisa kabur dari desa. Siapa bilang aku mau kabur? Cepat lepas nenek. Kami tidak bakal segan sama kamu. Kamu mau apa? Bocah, kamu rusak suling aku mau bunuh kamu. Kamu coba ngomong lagi, siapa yang bakal mati? Kamu rusak suling itu, terus kenapa? Nenek bisa buat lagi 7 hari. Kalian bakal sujud di kaki kami. Masa? Kalau begitu lihat ke sana? Mau main trik apa lagi? Perempuan sialan, aku bunuh kamu. Si gendut, kamu. Kamu wanita jahat, mau buat aku jadi anjing kamu selamanya? Aku pukul kamu sampai mati. Kamu. Diam. Apa-apaan? Diam. Lepas, si gendut. Jalan. Kapten Zhang, kenapa kamu ke sini? Kami tidak bisa kontak kalian. Pikir kalian celaka. Kami pakai drone cari jalan, sampai lebih awal. Untung datang tepat waktu. Zhang tua, kamu kerja keras kali ini. Hei, apa masalahnya? Nenek tua ini, dia otak aksi culik. Bawa dia. Kalian sudah tangkap aku, apa masalah ini selesai? Aku kasih tahu kalian, ini belum selesai. Jalan. Sekarang krisis desa sudah selesai. Gadis yang paksa tinggal di sini sudah kembali ke hidup normal. Siksi, kamu mau pergi kemana? Aku anak yatim piatu, aku pun tidak tahu.
Bagaimana kalau aku ikut kamu? Ah. Malam itu kamu raba dan cium aku. Kamu harus tanggung jawab. Bukan aku. Anak nakal, istri cantik ini, orang lain pun tidak dapat, kamu harus senang. Ayo, kita turun gunung dan pulang. Pulang.